Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin famuddatun min ayyamin ukhra. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin famuddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbiruhu ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Al-ayat. Bapak, Ibu, jamaah Masjid Baitus Syukur rahimakumullah. Yang pertama dan utama tentu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya atas nikmat Allah, nikmat apapun juga bentuknya, kita diberikan kesempatan untuk dapat menjalankan salah satu perintah Allah. Sebagai hamba Allah kita harus patuh manut nderek dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu perintah kita sebagai hamba Allah itu ialah ibadah. Salah satu ibadahnya yaitu ibadah sholat. Salah satu sholatnya adalah sholat isya. Jadi ini banyak kegiatan. Shalawat dan salam tentu marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang syafaatnya kita nantikan di yaumil akhir. Semoga salawat dan salam juga tercurah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan tentu kepada kita semuanya sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Tadi siang saya di WA Pak Haji Sarjono, saya tidak melihat jadwal. Benar jadwalnya ini. Makin lalu isi Pak. Ya, insya Allah jalan tukar ya. Atau benar nggak jadwalnya malam ini Pak Sarjono? Saya bilang makin lalu berarti malam ini. Moga-moga tidak ada tabrakan ini. Bapak Ibu, sedikit saja tentang kalau di jadwal saya diminta untuk menyampaikan keutamaan bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan itu memang bulan yang satu dari 4 bulan yang istimewa di antara 12 bulan. Ya, jadi mempunyai nilai yang bulan yang istimewa lah. Ya, karena bulan istimewa, bulan penuh berkah. Ya, tentu kita kalau ketemu bulan Ramadan kan senang, ya, suka, ya, karena kita bertemu dengan bulan yang penuh berkah, penuh istimewa. Karena itu kalau ketemu bulan Ramadan kita malah susah, ya perlu dipertanyakan kita ini gitu ya. Aduh, poso meneh sebenarnya, ya. Tapi justru inilah yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Jadi bulan Ramadan ini memang mengapa istimewa, mengapa mengandung nilai keutamaan apa saja yang terkandung di bulan Ramadan. Nah, tadi di ayat di surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 185 Allah sudah menyatakan dengan jelas. Yang pertama tentu petunjuk bahwa
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, kita ini sebagai hamba Allah, orang yang beriman, wajib untuk menjalankan Ramadan, puasa Ramadan. Wajib ya Bapak Ibu. Wajib, bukan sunnah. Wajib itu berarti orang melaksanakan ya salah, berdosa. Ya, maka ini kewajiban kita. Tentu bagi orang yang beriman. Ya, bagi orang yang beriman. Nah, kewajiban itu ternyata tidak hanya kita saja saat ini. Ternyata kewajiban menika sampun dipun dawuhaken Allah saderengipun kita sebelum kita. Jadi simbah-simbah kita, bapak ibu kita, canggah kita begitu ya. Udah simbol kita. Jadi itu sudah diperintahkan juga gitu ya. Karena kita ini yang meneruskan saja, meneruskan kewajiban kita. Agar supaya apa? Nah ini memang manusia itu tepatnya salah dan kilap. Kadang-kadang naik di atas, kadar keimanannya, kadang di tengah, kadang di bawah. Nek ajek tinggi terus malah sok dipertanyakan nih. Sok naik, sok turun itulah manusia. Sok sholat, sok keset barang itu. Nah, karena itu apa? Maka oleh Allah diingatkan agar supaya dengan puasa itu kita menjadi orang yang mutaqin, orang yang bertakwa. Di sholat Jumat pun, di khutbah Jumat pun kan salah satu rukunnya itu kan wasiat takwa. Ya, wasiat takwa. Jadi kalau si khotib belum menyampaikan khutbah dengan wasiat takwa berarti belum genep. Nah, karena itu ini kewajiban. Jadi salah satunya adalah kita diwajibkan puasa sebulan penuh. Ini salah satu keistimewaan di bulan Ramadan. Ya. Tentu tadi tujuannya agar supaya kita bertakwa. Kemudian bulan puasa itu bulan diturunkannya kitab Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan ila awal akhir. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu di antara pembeda antara yang benar dan yang batil. Jadi intinya pun ngaten Bapak Ibu jamaah. Alhamdulillah kita ini diberi buku, diberi pedoman, diberi kitab. Coba menurut kitab pun Al-Quran, kita akan berikut ya, nunah-nunuh. Ya, ada tidak punya pedoman. Ya, tapi dengan Al-Quran itu kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang dianjurkan, disangarkan, mana yang tidak. Alhamdulillah. Dan di Al-Quran itu sudah mencakup segala aturan apapun yang kita perlukan, semua ada di sana. Ya, semua ada di sana. Ya, dalam perjalanan kita dari jam 00 sampai jam 24 itu semuanya diatur di Al-Quran. Ya, kita bersyukur dengan kitab Al-Quran. Dan itu turun di bulan Ramadan. Nah, ini ya, kita syukuri ya kita. Nah, tapi yang penting ada kata kunci di sana ya. Jadi meskipun Ramadan tadi wajib, tetapi bagi yang memang gerah sakit atau berhalangan, ya, itu dalam bepergian, lelah, capek, kemudian akhirnya mokah, itu ya diperbolehkan, asalkan mengganti di waktu yang lain. Misalnya mokahnya 2 hari, yang gantinya 2 hari. Betul aku lomo langsung ganti itu turun kilo, nggak bisa ya. Gantinya cukup sejumlah yang ditinggalkan. Kok yura bisa ganti lagi? Ya ini boleh membayar fidyah, ya, menggantikan atau memberikan makan kepada fakir miskin. Nah, ini. Tetapi di situ disebutkan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, puasa itu lebih baik kalau kamu mengetahui. Jadi artinya menurut saya ini, saya tafsiran saya, jangan kemudian ngenteng ke aku kesel, aku tua, tak bayar fidyah baik. Betul, kalau masih bisa kuat, ini harus berusaha untuk puasa Ramadan. Jadi karena puasa Ramadan ini memang betul-betul sangat dianjurkan. Kemudian hikmah berikutnya,
bulan Ramadan ini bulan penuh pengampunan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, "Mansum Ramadana imanan wa ihtisaban lahu wa taqaddam dzambi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka diampuni dosa-dosa yang berlalu. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, kita ini tidak mungkin tidak berdosa. Mau dosa kecil, mau dosa besar gitu ya. Yang kita ini manusia gitu ya. Nah tentu ada mungkin saja kita pernah melakukan kesalahan kecil besar. Nah karena itu di bulan Ramadan ini saatnya kalau kita puasa kita benar-benar mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah sudah menanaskan kita akan diampuni dosa-dosa kita. Kemudian hikmah yang lain, bulan Ramadan adalah bulan yang terdapat di sana itu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr, tanazzalul malaikatu war-ruh fiha. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, luar biasa nih, di malam Ramadan ini ada malam di mana satu malam itu lebih baik daripada malam 1000 malam ya, malam. Karena itu kalau orang itu bisa mendapatkan Lailatul Qadar, ya tentu akan mendapatkan kebaikan yang luar biasa, dan ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh umat manusia. Kemudian tentu keutamaan yang lain bahwa di bulan Ramadan ini menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu pintu atau setan-setan dibelenggu dan pintu surga dibuka. Ketika masuk bulan Ramadan, maka setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Bapak Ibu akan bertanya, Ramadan kok dibuka nakal gitu ya? Iya gitu ya. Ya namanya orang jagat itu kan dia macam-macam gitu. Hari ini tadi keluar instruksi begitu, tidak boleh berbuka puasa, tapi bagi para pejabat, kalau bagi kita boleh ya. Bagi kita di masjid-masjid ya baik juga, karena itu bagian daripada silaturahim, bagian daripada ukhuwah Islamiyah, Islam. Tentu hal ini tentu positif ya, yang kaya memberikan yang miskin ya, atau sebaliknya. Jadi gitu. Jadi ini hal yang positif. Dan tentu yang terakhir banyak ya, yang terakhir ini bulan Ramadan adalah bulan dilipat gandakannya pahala. Jadi kalau bulan-bulan biasa kita ini bersedekah, ganjarannya mau 1 lipat 7 kali 700 kali 100 kali 700 kali ya, maka di bulan Ramadan ini lebih dari itu. Diriwayatkan dalam sebuah hadis, setiap amalan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala beri firman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku, jadi Allah ya, untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makanan untukku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh bahwa mulut orang yang berpuasa itu harum di sisi Allah Taala daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, inilah bapak-bapak, ibu-ibu jamaah rahimakumullah, ternyata banyak ya hikmah atau keutamaan nilai-nilai keutamaan dari bulan Ramadan. Maka jangan sampai kita meninggalkan sedikitpun lengah di bulan Ramadan ini. Marilah kita jaga stamina kita, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan kemudian di malam kedua ini sudah semangat sekali, besok bulan minggu kedua melokro entah ya. Kita tetap berharap ramainya masjid ini juga sampai tanggal 29 ya. Kira begitu. Karena besok itu kemungkinan satu sawalnya agak berbeda. Tidak usah apa-apa, yang mau 29 monggo, yang mau 30 juga monggo ya, nggak ada masalah. Jadi yang penting kita jaga toleransi sholat Idul Fitri kita besok. Jadi marilah kita jaga, kita atur kekuatan kita agar supaya kita bisa menjalankan ibadah Ramadan ini sebulan penuh dengan lancar, dengan sehat, dan tentu
Ya, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, kita mencapai kemenangan di bulan Ramadan ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf segala kekurangan, matur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.